Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dennis Naimi and I teach in 11 and 12 grade. Perkenalkan, nama Bapak Dennis Naimi dan Bapak mengajar di kelas 11 dan kelas 12 in English lesson dalam pelajaran bahasa Inggris. Okay, some of you maybe have already met me at 11 grade. Beberapa dari kalian mungkin sudah ketemu dengan saya di kelas 11 dan sekarang alhamdulillah kita ketemu lagi di kelas 12. Okay, today I want to try to give a lesson about simple past tense. Dalam materi simple past tense ini sebetulnya menjadi subbab dari materi biologi atau biografi tense atau teks biografi yang sudah saya berikan di minggu kemarin. Nah, untuk materi teks biografi itu sendiri merupakan suatu teks autobiografi tentang seseorang tokoh atau orang-orang terkenal yang menjadi influence di dunia atau bahkan di tingkat nasional. Secara garis besar, teks biografi itu terdiri dari susunan dari kalimat-kalimat simple past tense. Kenapa? Karena biografi seseorang itu terjadi di masa lampau atau di masa lalu yang dirangkum menjadi suatu teks, suatu cerita mengenai profil atau biografi orang tersebut. Nah, itu sekilas tentang teks autobiografi, dan sekarang Bapak akan coba menerangkan susunan dari simple past tense yang terdapat dalam teks autobiografi. Oke, untuk materi simple past tense itu sendiri, adik-adik pernah mendapatkan di kelas 10, karena ini materi kelas 10. Cuman kembali lagi, diulang lagi di kelas 12 dalam materi autobiografi. Pengertian, rumus, dan contoh dari simple past tense. Untuk pengertian simple past tense adalah kalimat tensis yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai di masa lampau atau di hari itu juga, tetapi di masa lampau atau yang sudah terjadi. Perbedaannya dengan past continuous tense, yaitu dalam rentan waktunya. Kalau past tense tadi suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai di masa lampau itu sendiri. Kalau past continuous tense, kejadiannya terjadi di masa lampau tetapi masih bisa terjadi di masa sekarang. Oke, untuk rumus simple past tense itu sendiri, rumus bakunya terdiri dari subjek ditambah verb 2 ditambah objek. Nah, dalam kalimat simple past tense, kata kerjanya merupakan transformasi dari verb 1. Verb itu merupakan kata kerja. Kata kerja di dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua. Yang pertama ada regular verb, yang kedua ada irregular verb. Tetapi ada beberapa kata kerja di dalam reguler atau irregular verb yang tidak mengalami transformasi secara struktur alfabet. Contohnya begini, itu disebutnya kata kerja bentuk dasar yang tidak memiliki perubahan di verb 2 dan verb 3. Contohnya di sini ada put, ada split, ada spread, ada sit, kemudian ada cut. Ini tidak memiliki perubahan di kata kerja bentuk kedua dan ketiganya. Oke, kita ulang lagi. Untuk contoh kalimat simple past tense yang berbentuk afirmatif atau afirmatif biasanya sering kita kenal dengan kalimat positif.
beberapa contoh yang saya masukkan di sini, tapi saya akan bahas hanya contoh nomor 1 sampai nomor 3 saja. Oke, contoh yang pertama, Abdul went to Bali for holiday last week. Jadi Abdul di sini sebagai subjek, went-nya sebagai verb 2, perubahan dari verb 1-nya itu go. Kemudian ditambah objek Bali, Balinya sebagai objek. Jadi tempat atau tujuan yang dituju oleh Abdul. Kemudian ditambah kata keterangan waktu atau expression of time yang bentuknya lampau juga. Jadi jangan sampai anak-anak salah menempatkan expression of time. Contohnya begini, Abdul went to Bali for last Sunday atau last week atau tomorrow. Tomorrow itu salah. Jadi yang betul adalah yesterday. Jadi kata keterangan waktunya yang sudah dilampaui, bukan yang akan datang. Kalau tomorrow itu yang akan datang kan, besok. Jadi walaupun subjek dengan verbnya benar dan objeknya benar, apabila expression of time-nya salah, keseluruhan kalimat akan menjadi salah. Jadi hati-hati untuk menambahkan expression of time, kata keterangan waktu di akhir kalimat biasanya. Kalau bentuknya kalimat positif dan kalimatnya menjadi kalimat aktif. Tetapi kebalikannya, ini bisa dijadikan menjadi kalimat pasif. Kalau kalimat pasif, kata keterangan waktunya disimpan di awal kalimat. Contohnya, last Monday, Johnny got an accident at the office. Hari Senin lalu, Johnny sebagai subjek terkena musibah di kantor. Accident-nya itu sebagai verbnya. Kemudian di kantornya sebagai objek. Nah, last Monday-nya disimpan di depan menjadi kalimat pasif. Itu untuk kalimat afirmatif atau kalimat positif. Sekarang kalimat negatifnya tinggal memakai not atau not setelah verb atau setelah kata kerja. Contohnya kayak tadi ya, untuk subjeknya untuk notnya di antara subjek dan kata kerja. Jadi kalau kalimat negatifnya, Abdul not went to Bali for holiday last Sunday. Jadi Abdul tidak pergi ke Bali untuk liburan hari Minggu kemarin. Jadi notnya kalau negatif, kalimat negatif disimpannya di antara subjek dengan verb. Sampai sini ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya silahkan masuk ke chat saya, atau enggak di japri aja di PM ya, di WA boleh, atau boleh telepon ke saya, boleh isi, silahkan. Kalau yang masih belum paham, karena ini merupakan review dari kelas 10, materi kelas 10, mudah-mudahan dari anak-anak sekalian masih ingat bentuk dasarnya dari kalimat simple past tense. Kemudian yang terakhir ada kalimat interrogatif. Apa itu interrogatif? Umumnya atau lebih kerennya sering kita kenal menjadi kalimat pertanyaan, berbentuk pertanyaan. Untuk rumusnya, di depannya memakai kata-kata did ditambah subjek ditambah verb 1. Jadi untuk past tense kembali lagi ke verb 1 dalam kalimat interrogative sentence. Kembali lagi ke verb 1, jangan sampai disimpan di verb 2. Masih kembali ke verb 1. Jadi kuncinya dalam mempelajari tenses ini, anak-anak sekalian harus bisa menguasai reguler dan irregular verb dalam 3 bentuk. Ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Yang harus kita pahami dalam penggunaan simple past tense ini, bentuk ke-1 dan bentuk keduanya harus lebih kita pahami. Kayak contohnya yang mudah atau yang simple saja kayak go, bentuk 1, bentuk keduanya when. Nantinya akan balik lagi ke bentuk ke-1 atau bentuk ke go untuk kalimat interrogative sentence. Oke, contohnya, did you see my bag on the table?
apakah kamu melihat tasku di atas meja? Nah, did-nya sebagai patternnya atau polanya, kemudian ditambah subjek, you-nya perubahan dari I, kemudian she, bentuk verb 1, my bag-nya sebagai objek, on the table sebagai kata keterangan. Oke, kembali lagi, did you see my bag on the table? Apakah kamu melihat tasku di atas meja? Kenapa memakai sih? Karena sebagai kalimat interrogatif sentence kembali lagi ke verb 1. Bentuk keduanya dari si adalah ya, betul, si, saw, yang ketiganya seen. Oke, good. Berarti masih ingat ya. Oke, contoh yang kedua, did the student come to school? Apakah para murid datang ke sekolah? Berarti untuk subjeknya ini jamak atau tunggal? Oke, masih ingat jamak? Jamak itu berarti lebih dari satu. Kalau tunggal berarti hanya satu ya. Did the student. Nah, kalau the student di sini, Pak, studentnya kan jamak. Kenapa di sini jadi tunggal? Karena depannya pakai the, kemudian tidak memakai s di belakangnya. Kenapa memakai come? Karena balik lagi ke verb 1. Kalau verb 2-nya O-nya diganti sama A, jadi came. To school-nya objeknya. Apakah para murid datang ke sekolah? Itu jawabannya nantinya kembali ke jawaban yang alternatif. Balik lagi ke verb 2 untuk jawabannya. Ini juga ada yang memakai, ada dua rumus ya. Rumus yang kedua ada yang memakai to be. Cuman to be-nya juga bertransformasi menjadi bentuk lampau. To be dasar itu dibagi menjadi 3. Ada yang masih ingat? Silakan acungkan tangannya. Oke, yang masih ingat berarti ada 3 ya to be. Yang lebih dikenal dengan are, am, is, atau disebutkan jadi aramis. Tetapi kalau dalam bentuk simple past tense, yang dilihatnya akan berubah menjadi 2 bentuk. Ada was, ada were. Itu lebih dikenal dengan were kalau dalam bahasa kita ya. Tapi penyebutannya bukan were, tapi were. Ada was, ada were. Kalau untuk kalimat yang positif, I was born on Surabaya. Saya lahir di Surabaya dulu. Kenapa dulu? Karena sekarang saya sudah hidup. Kalau dulu pertama saya lahir di Surabaya. I was born on Surabaya. Dulu saya lahir di Surabaya. Pak, kalau dijadikan kalimat negatifnya gimana? Notnya disimpan di mana? Ada yang tahu? Dari kalimat I was born on Surabaya, notnya disimpan di mana? Ayo, yang tahu saya kasih nilai 100. Silakan ajukan tangannya. Boleh dicoba? Berarti disimpannya di antara was dengan verbnya, kata kerjanya. I was not born on Surabaya. Saya tidak lahir di Surabaya, tapi saya lahir di Cipatat. Bisa dirubah, itu kalimat positifnya saya lahir di Cipatat misalnya. Jika memang kalimatnya menjadi negatif, not itu berarti tidak ya. Kalau untuk kalimat interrogatifnya gimana? I-nya akan berubah menjadi iya, betul. I-nya akan berubah menjadi you. Jadi jangan sampai did I. Ini yang salah ya. Was-nya hilang. Ini did I born on Surabaya, itu salah. Karena kalau kalimat afirmatif berarti kita menanyakan ke orang lain. I-nya akan berubah menjadi you, subjeknya. Jadi saya yang bertanya ke orang lain, did you born on Surabaya? Nah, itu yang betul kalau kalimat interrogatifnya.
Awas jangan sampai salah ya, perubahan din menjadi du. Kalau untuk kalimat interrogatif, interrogatif itu kalimat apa tadi? Ya betul, kalimat tanya. Oke, itu mungkin penjelasan singkat dari Bapak tentang simple past tense. Karena kalau di video ini serba kurang dalam segi waktu ya, dalam segi waktu. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa paham, sedikit-sedikit refresh di pertemuan kelas 10 ya 2 tahun yang lalu. Mudah-mudahan bisa di refresh sekarang. Oke, that's all mungkin dari Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh.